saya pun tak pernah sangat tak bercerita sangat keluarga dan sebagainya. Jadi sebab apa yang jadi dalam perkahwinan tu saya tak pernah bercerita puncanya, sebabnya, sebagainya, kerana itu adalah privasi. Kalau kita bisa menyatukan pikiran dengan hati, itu menjadi satu kesatuan, kita bisa menjadi bangsa yang utuh. Para pengikut saya itu secara umum itu jadi memiliki kepekaan sosial. Sejumlah media Indonesia dan Malaysia kini dihebohkan oleh diplomasi kisah cinta dua negara yang memainkan asmara dengan gaya politik dari dua hati yang baru bangkit dari masa lalu dan menemukan pelabuhan di tengah hiruk pikuk kekuasaan. Deddy Mulyadi dan Yang Sepura yang di mata publik dikenal sebagai politikus yang sama-sama dekat dan mencintai rakyatnya melakukan studi banding, tetapi yang terlihat di balik kamera, chemistry mereka tak terbantahkan. Sebuah pertemuan yang awalnya profesional kini berujung pengakuan KDM dan Rara terkait hubungan yang ternyata sudah lama, lamaran yang mengejutkan hingga siap untuk menikah. Dari banyaknya laporan, kami mengulik dan menganalisa adanya tujuan yang dimana Deddy Mulyadi dan Rara diduga sedang mempersiapkan kekuatan di balik rencana besar untuk menyatukan kekuatan politik yang dikemas dengan rasa asmara. Bayangkan jika politik keduanya disatukan, maka akan menjadi sebuah kombinasi yang sempurna. Lantas apa rencana besar dan bagaimana dampak yang akan didapat jika keduanya benar-benar bersatu? Inilah analisa kami dan tanggapan Buya Yahya yang menegaskan satu hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kalau kita bisa menyatukan pikiran dengan hati, itu menjadi satu kesatuan, kita bisa menjadi bangsa yang unggul. Ini kan jasanya YouTube. Tuh dulu itu kan orang salah sangka pada saya. Oke. Deddy itu gini. Benci banget deh sama saya di luar orang Purwakarta. Orang Purwakarta, Karawang, Subang sayang banget sama saya. Ketika melihat tayangan di YouTube secara terus-menerus konsisten menjelaskan agama itu seperti apa sih, kebudayaan seperti apa sih, lingkungan hidup seperti apa sih, dan itu lahir dalam sesuatu yang alamiah, akhirnya menjadi candu, dan candunya positif. Kan publik itu pada akhirnya ingin melihat yang nyata. Dalam politik, 3 minggu adalah waktu yang terlalu singkat untuk menyusun strategi. Tapi bagi dua insan ini, 3 minggu ternyata cukup untuk menumbuhkan benih asmara yang siap mengguncang Indonesia hingga Malaysia. Mengapa kisah ini begitu membuai? Karena adanya drama rayuan, asmara, dan cinta yang mendalam. Keduanya adalah figur publik yang sama-sama baru saja menyelesaikan perpisahan yang disorot media. Mereka adalah dua hati yang terluka, yang kini menemukan sandaran yang sama-sama kuat dan berkarisma. Rara adalah sosok cantik, cerdas namun tetap tegar, dan Deddy Mulyadi adalah tokoh dermawan yang merakyat, pekerja keras untuk rakyatnya. Lamaran yang dilontarkan Kang Deddy, walau disamarkan candaan, bukanlah sekedar rayuan. Itu adalah pertanyaan hati nurani yang tulus yang dilempar di depan jutaan pasang mata. Dan Yang Sepura, Sri Kandi Parlemen Malaysia itu tidak gentar. Responnya sangat membuai dengan ucapan ke KDM harus ke Malaysia dan ditunggu di Malaysia, menjadi sebuah kode keras Rara yang kehadirannya ditunggu-tunggu oleh banyak rakyat pendukung di kedua negara. Ke sini saya nanti kalau jelas lamarannya mau diterima, saya datang sana. Ini bukan lagi tentang urusan parlemen, ini tentang cinta yang harus diperjuangkan melintas Selat Malaka. Apakah Deddy Mulyadi berani terbang ke Malaysia bukan sebagai pejabat, tapi sebagai calon suami? Apakah ia akan membawa rombongan untuk meminang Yang Sepura? Kita semua menanti momen romantis yang bisa menyatukan dua negara ini dalam haru.
Dan tentu saja di balik kisah asmara yang membuai ini terselip sebuah manuver politik yang cerdas. Pernikahan ini akan menjadi aliansi power couple yang mengamankan personal branding dan memberikan upgrade politik luar biasa bagi keduanya. Deddy Mulyadi mendapat akses ke jaringan politik Malaysia dan Yang Sepura mendapat kredibilitas dan ketenaran dari pendukung KDM. Ini adalah cinta yang memperkuat kekuasaan, sebuah win-win solution paling pragmatis yang bisa membawa Rara dan KDM menjadi politikus yang semakin diperhitungkan. Akan tetapi dalam hiruk pikuk hasrat dan ambisi ada satu hal yang tak boleh terlupa, tujuan sejati seorang pemimpin. Dan sebelum kita berspekulasi lebih jauh, mari kita dengarkan sejenak apa sebenarnya esensi dari kekuasaan dan jabatan menurut perspektif agama. Kalau orang cerdas dia, dengan kekayaannya akan digunakan kekayaan meluncur menuju ridho Allah. Dengan tahtanya digunakan meluncur menuju Allah. Dan begitu mudahnya. Surga bagi orang-orang seperti itu. Surga gubernur. Oh, mudah sekali kalau dia paham tentang pintu surga. Lebih cepat daripada ustadz dan kiai. Kenapa? Dengan kekuatannya. Dia akan menerapkan segala kebaikan yang ada, yang bisa diwujudkan, dan menghentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Wah, surga semuanya. Dari kekayaan kalau kita tidak menggunakan untuk yang Allah ridhai, harta tahta pun tidak kita gunakan untuk Allah ridhai, Allah akan murka. Maka Pak, kami ingatkan, wahai pejabat-pejabat tinggi yang mendengar suara ini, husnudon kami yang mendengar suara ini, Anda pejabat ahli surga. Sehingga setelah ini Anda akan menggunakan jabatan Anda untuk meluncur menuju ridha Allah. Kebijakan-kebijakan di negeri ini harus kebijakan yang masalah untuk umat, dan masalah untuk umat, masalah untuk umat di dunia hingga kelak di akhirat. Kebaikan umat indah, gubernur ahli surga. Jangan sampai capek mujerih payahmu selama ini ternyata mukaddimah capek di akhirat karena harta yang Allah berikan tidak engkau gunakan untuk kemuliaan dan untuk kebaikan. Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita dengan apa yang ada di kiri kanan kita. Istrimu jadikan itu adalah tangga menuju surga. Oh, mudah sekali kalau dia paham tentang pintu surga. Lebih cepat daripada ustadz dan kiai. Kenapa? Dengan kekuatannya. Dia akan menerapkan segala kebaikan yang ada, yang bisa diwujudkan, dan menghentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Wah, surga semuanya. Tanggapan Buya Yahya yang membahas secara umum bertujuan memberikan tuntunan politik yang baik untuk mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di atas segalanya dalam pandangan Islam. Terlepas dari semua analisis politik dan asmara yang membuai, kita berharap aliansi ini jika terwujud adalah sebuah langkah yang membawa berkah, bukan hanya bagi dua hati, tetapi bagi kemaslahatan rakyat di dua negara. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa cinta yang sejati melahirkan ketulusan, kekuasaan yang hakiki melahirkan pengabdian. Di antara hati dan jabatan yang kini menyatu, semoga rakyat menjadi tujuan yang nomor satu. Saya pun tak pernah sangat tak bercerita sangat keluarga dan sebagainya. Jadi sebab apa yang jadi dalam perkahwinan tu saya tak pernah bercerita puncanya, sebabnya, sebagainya. Kerana itu adalah privasi. Kalau kita bisa menyatukan pikiran dengan hati, itu menjadi satu kesatuan, kita bisa menjadi bangsa yang utuh. Para pengikut saya itu secara umum itu jadi memiliki kepekaan sosial.